Terjadi Arif Rahman Nasi yang kita hormati, Ketua PCN Blora Bapak Fatah Prof. Surya dan Wakil Prof. dan semuanya yang saya hormati, Ketua Tan Media MBC Cabang MBC Kabupaten Blora Prof. Surya MBC Kabupaten Blora, Banom, lembaga semuanya yang saya hormati. Masih semangat gini? Sekarang sudah kesel nih. Baik bapak-bapak, ini karena pentingnya acara ini, maka ini nanti akan saya pandu. Jadi ini akan disampaikan oleh dari ATM BPN Kabupaten Blora. Beliau adalah Bu Tarni SAP, Sarjana Akuntan Administrasi Publik, ya, dan Administrasi Publik. Beliau pegawai ATM BPN Blora, mewakili Ketua ATM BPN Blora untuk mempresentasikan tentang percepatan sertifikasi wakaf. NU itu banyak, termasuk di MBC yang memiliki tanah wakaf dan mau diproses wakaf. Itu kendala-kendalanya itu apa saja, nanti bisa ditanyakan dan solusinya di sini nanti. Beliau Bu Tarni nanti akan mungkin Bu Tarni nanti untuk kurikulum kita panjenengan dengan cerita sendiri, lahir di mana, sekarang kerja di mana, suami orang mana, anaknya berapa. Nanti jenengan presentasinya, karena waktu kita nanti ini kita sepakati sampai dan soleh bersinten dengan itu anak teman orang bener orang alhamdulillah informasi waktu kita hari ini jam 11.35 menit ya. Ini kita sepakati selesai jam berapa? Jam 12. dari asal usulnya Loh, kesini jam 12 jam 1 kesuwen, itu jaraknya barang kesuwen. Setelah ini nanti karena ada Basul Masail, jadi nanti presentasinya Bu Tarni 10 menit, terus tanya jawabnya 30 menit kan ya? Kesuwen? Sama sesuai tanya jawabnya itu sebenarnya nanti ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja tanpa basa-basi. Ini supaya dipresentasikan oleh Bu Tarni selama 10 menit. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab. Monggo Bu Tarni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Bupati Blora, yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Blora dan keluarga besar PCNU Kabupaten Blora, dan Bapak Ibu semua yang ada di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi satu kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam acara halal bihalal dan sosialisasi percepatan pendaftaran tanah asistensi pencegahan penanganan masalah pertanahan Nahdlatul Ulama. Ini karena ada kita cut dulu ya Pak ya. Kita ya. Sekarang kita nanti saatnya di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, karena materinya cukup panjang sebenarnya, karena kita nyari dari waktu 10 menit, akan kami mulai dengan definisi wakaf ya Pak ya. Apa itu definisi wakaf? Wakaf adalah perbuatan wakil untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat, dan ini mendasar pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Apa unsur wakaf itu? Unsur wakaf
yang organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan, terutama agama Islam ya. Kemudian harta benda wakaf bisa bergerak dan atau tidak bergerak. Kemudian adanya ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Kemudian untuk peruntukan harta benda wakaf merupakan sarana kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, beasiswa, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umum yang sesuai syariat dan ketentuan. Yang selanjutnya adalah jangka waktu wakaf bisa selamanya dan tertentu. Langsung saja kita kepada harta wakaf berupa tanah. Tanah yang bisa diwakafkan adalah tanah hak milik, tanah milik adat, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah negara. Kemudian hak GB, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Yang keempat adalah hak milik satuan rumah susun. Yang kelima adalah tanah negara. Itu yang bisa menjadi subjek daripada objek daripada wakaf. Objek yang bukan subjeknya ya. Objek daripada wakaf. Apa dasar hukum dari wakaf? Yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang ketiga adalah Permen ATR BPN, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tadi dari subjeknya sudah ya, subjeknya adalah wakif, kemudian objeknya adalah tanah. Kemudian untuk biaya nih Pak, untuk biaya pensertifikatan tanah wakaf berdasarkan pada peraturan pemerintah. Kecepatan nggak Pak? Oke. Soalnya 10 menit Pak. Santai. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Untuk biaya pensertifikatan tanahnya Pak untuk tanah wakaf berdasarkan peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional disetor ke kas negara. Biaya pelayanan pendaftaran tanah wakaf yaitu terdiri dari 1. Tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah. Kemudian yang kedua, tarif pelayanan pemeriksaan tanah. Kemudian yang ketiga adalah tarif pelayanan pendaftaran tanah yang kesemuanya adalah Rp0. Tapi dengan ketentuan ya Pak, Bapak harus melampirkan surat yang menyatakan bahwa tarif pelayanan pengukuran pemetaan batas bidang tanah. Tiga pelayanan nih Pak ya. 1. Tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah pengukuran. Yang kemudian 2 adalah panitiaan pemeriksaan tanah. Kemudian yang ketiga adalah tarif pendaftaran tanah. Itu dikemas dalam bentuk surat ya Pak ya, bersurat ke BPN untuk biaya keringanan di situ Rp0. Karena apa Pak, di dalam sistem kita harus melampirkan hal tersebut. Dan untuk persyaratan apa saja dan prosedur persertifikatan tanah seperti apa yang akan dilaksanakan oleh PJNU apabila panjenengan
1 surat permohonan, fotokopi identitas pemohon, nasir atau kuasanya, bukti kepemilikan tanah, alas hak milik adat, letter C, dan petagihan tanah, pengesahan nazir, akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf, pernyataan tanah tidak sengketa, tidak disita dan tidak dijaminkan hak tanggungan, pernyataan tanah dikuasai secara fisik serta SPPT PBB. Kemudian syarat dari tanah berasal dari tanah negara yang pertama yaitu surat permohonan, fotokopi identitas pemohon nazir atau kuasanya, peta bidang tanah atau surat ukur, bukti perolehan hak atas tanah, pengesahan nazir, akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf. Selanjutnya pernyataan tanah tidak sengketa, tidak terkait sita dan tidak dijaminkan hak tanggungan, serta pernyataan tanah yang dikuasai secara fisik serta melampirkan SPPT PBB. Kemudian yang berasal dari tanah hak yang sudah bersertifikat, yaitu yang pertama harus melampirkan surat permohonan, kemudian fotokopi identitas pemohon, nazir atau kuasanya, yang ketiga sertifikat asli, yang keempat yaitu pengesahan nazir, yang kelima akta ikrar wakaf atau akta pengganti AIW, yang keenam pernyataan tanah tidak sengketa, tidak dalam sita dan tidak dijaminkan. Kemudian pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Selanjutnya SPPT PBB. Jadinya masalah-masalah yang harus dilengkapi, baik itu dari tanah hak milik, tanah negara, dan tanah yang sudah bersertifikat. Mendasar pada perjanjian kerjasama nomor 05 garis miring TB 03 garis miring A Romawi 2.04.11 garis miring 99 garis miring 08 garis miring 22 dan nomor 20 garis miring SKD 1 Zaka titik 03.01 Romawi 8 2022 tanggal 9 Agustus 2002 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, asistensi, pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan nama berulangan serta telah ditandatanganinya SK Menteri ATR Kepala BPN nomor 1394 garis miring SK garis datar HR titik 01 garis miring Romawi 2 tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah. Dari hal tersebut terbentuklah tugas tim atau satu tim percepatan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah untuk mewujudkan pendaftaran seluruh wakaf dan rumah ibadah. Jadi ini adalah tugas PBNU bersama-sama dengan DPR kantor pertahanan Kabupaten Blora untuk melakukan 1. Identifikasi dan inventarisasi data wakaf dan rumah ibadah. Jadi kita harus bekerja sama, harus bersinergi antara Nahdlatul Ulama dengan kantor pertahanan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data wakaf dan rumah ibadah yang ada di Kabupaten Blora. Kira-kira sudah ada berapa Pak yang sudah teridentifikasi dan terverifikasi? Coba. Belum. Ada Pak? Ada Pak, ada. Belum. Oh belum, katanya belum deh. Kalau Ada. itu langkah awal Pak, langkah awal itu harus identifikasi dan inventarisasi data wakaf dulu.
itu yang untuk pendidikan, baik untuk sosial, kemudian untuk kesehatan, terus untuk rumah ibadah, itu ada berapa? Nanti kita identifikasi dan verifikasi bersama-sama itu Pak. Terus yang kedua, melakukan verifikasi dan validasi. Nah ini, verifikasi dan validasi ini nanti ke BPM Pak, apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak bermasalah? Apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum bersertifikat? Dan bagaimana riwayat-riwayat dari tanah-tanah tersebut? Kemudian yang ketiga, melaksanakan percepatan dan monitoring. Jadi tetap kita melaksanakan percepatan dari pendaftaran tanah-tanah yang panjangnya nanti kita ajukan ke kantor pertanahan. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Ya cukup ya Pak ya 10 menit. Nanti kita banyak pertanyaan aja nih Pak ya. Mungkin lebih mengenai pertanyaan daripada materi ini. Coba kayaknya untuk semua ini. Ya betul Pak ya. Ayo kita langsung pertanyaan saja Pak. Monggo silakan. Oke, saya tiga pertanyaan dulu. Satu, Kacuk ya. Terus siapa lagi? Pak Abdul Aziz ini bahas tanah ini. Terus ya Romi, tiga dulu ya. Kacuk, Pak Abdul Aziz, Pak Romi. Pokok, bikin mikir Pak, ini Pak. Ini maju ini, maju. Kacuk dulu ya. Nanti Pak Kacuk, Romi terus baru dia beralih. Terima kasih. Ini langsung saja ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait ini ada tanah yang sudah bersertifikat bakar yang semula itu untuk padi, tetapi ada pelaksana yang lebih luas. Bisakah peruntukan tanah itu diubah? Misalnya untuk padi kemudian jadi lembaga pendidikan, jadi peruntukannya diubah, bisakah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi disebutkan bahwa biaya sertifikat untuk sertifikat bakar itu kan 0. Pertanyaan saya, ada sebidang tanah yang sudah bersertifikat tetapi yang diwakafkan itu hanya sebagian. Apakah ini juga 0? Karena sebagian jadi miliknya pemiliknya, tapi sebagian nanti menjadi sertifikat bakar. Yang ketiga, ini caranya kan digitalisasi. Apakah nanti wujudnya sertifikat itu dalam bentuk elektronik atau yang masih seperti biasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kiai Romli langsung. Kenalkan nama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Romli dari MPC Kerajinan. Langsung mawon terkait wakaf. Baru ini saya menerima wakaf ada sekitar 5 bidang. Namun demikian yang masuk kategori baru 2 karena terkendala biaya. Kalau tadi saya sampaikan tentang biaya wakaf 0, tapi ternyata biaya-biaya lain seperti rekam dan yang lebih mahal itu izin pengeringan. Jadi kemarin yang rekam yang nilainya kecil sekitar 2 jutaan itu saya ada 2 bidang saya lakukan, tapi yang lain itu bertanya sudah tinggi. Kemudian biaya pengeringan ini puluhan juta. Sisi lain yang wakaf kalau dibebani tanggungan itu kita juga nggak tega, tidak wakaf seluruh biaya. Sementara
setuju ya? Setuju. Ayo langsung jawab yang Karena lama. ada 5 itu 2 yang saya percaya, yang 3 saya kembalikan pada sambung saya. Sudah pecah, sudah nilai apa, tambah lagi izin pengeringan. Nah ini yang Maksudnya Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Oh, iya. Yang pengeringan tadi sudah ya. sudah yang terakhir tentang ekrar wakaf. Yang berhak mengeluarkan ekrar wakaf itu sebetulnya siapa? Khusus dari KUA atau dari lembaga mana? Karena dalam pengalaman kemarin pelaksanaan wakaf di desa kami yang kebetulan PTSN itu ada semacam format nandir sementara. Nandir sementara disuruh ngisi desa. Setelah diisi, kita belum ekrar ke KUA, sertifikat sudah jadi. Sehingga nandirnya nandir sementara ya dari desa itu. Padahal kita belum ekrar di KUA itu. Nah itu gimana solusinya? Terima kasih. Saya kira itu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya mau diwakafkan berhambat karena masih ada persoalan di tingkat bawah dan ada yang mengkhawatirkan dari pihak kami, ada informasi di media sosial bahwa tanah yang masih berupa, yang masih buktinya berupa petok B, letter C dan D ini mulai 2026 itu sudah tidak berlaku lagi. Yang dimaksud tidak berlaku lagi ini apa? Maksudnya tidak berlaku, terus bagaimana waktu itu secara hukum tanahnya memang tanah hak milik hak milik yayasan. Tapi kok tidak berlaku itu pertanyaan saya yang dimaksud tidak berlaku lagi itu bagaimana? Karena kalau mau didaftarkan sertifikat itu masih ada hambatan di tingkat bawah. Ini ada sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini pertanyaannya ada 6 ya. Kacau tadi ada 3 pertanyaan, Romo Romi ada 2 pertanyaan, Romo Abdullah ada 1 pertanyaan. Bu, ini yang pertama tadi perubahan peruntukan ya dari Madin ke ya, itu bisa apa tidak? Terus biaya 0%. Biaya 0% kalau pecah bayar apa ora? Tadi ini berkaitan dengan pertanyaannya kayak Romi tadi ya. Ada pengeringan, ada pecah, biaya pecah gitu. Terus yang keempat bentuk sertifikat nanti bentuknya masih manual atau sudah elektronik gitu ya. Yang selanjutnya ikrar wakaf nandir sementara. Kok bisa keluar sertifikat? Saya kan kepala KUA, saya belum pernah itu. Nemoni yang kayak gitu belum pernah. Ini nanti bisa dijelaskan oleh Bu Ade ya. Terus yang terakhir tadi petok B dan laser C kok bisa tidak berlaku lagi, penjelasannya seperti apa? Baik Pak, akan kami jawab satu persatu ya. Yang pertama dari Bapak Suwantono, yang pertama adalah perubahan dan peruntukan. Tanah ya sudah Bapak ya sudah diwakafkan, tapi peruntukannya madrasah ibtidaiyah Pak. Madin ya. Nah itu yang ingin saya tanyakan Pak. Itu berbentuk badan hukum atau perolahan Pak? Tentu badan hukum ya Pak. Nah kalau badan hukum itu di situ kan mestinya ada beberapa kriteria ya Pak ya. Itu dipergunakan untuk apa ada nggak Pak waktu Pak sependiriannya? Ada nggak Pak? Kok bisa Pak? Harusnya pada dulu baru kemudian dimuatkan untuk wakafnya Pak. Wakaf dulu
Perubahan nama dari Pak munculnya Pak. Tapi dengan syarat ya Pak, ini tadi ada perubahan anggaran dasar di akta pendiriannya. Oke. Akta pendiriannya apa Pak? Oke. Itu diubah dulu Pak. Akta pendiriannya diubah dulu. Di notaris Pak, di notaris untuk perubahannya. Perubahan akta Pak, perubahan akta ini Pak, akta pendirian badan hukumnya itu ada nanti perubahan anggaran itu bisa dirubah Pak. Di notaris Pak, untuk pengesahan di Kemenhukam. Iya, oke. Nanti diajukan ke DPR gitu Pak. Itu ya Pak ya, untuk yang pertanyaan pertama nih Pak sudah terjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, biaya pesah ya Pak ya. Biaya pesah Rp0 ini sudah disampaikan oleh Mas Yusa yang kebetulan beliau berada di pengumpulan ya. Untuk Mas Yusa. Izin menjawab bahwa sebenarnya memang ya apabila ingin wakaf sudah bersertifikat, tapi yang diwakafkan sebagian itu memang perlu dilakukan pemecahan dulu atau pemisahan sesuai dengan peraturan di PP 7 tahun 2017. Nah, untuk terkait biayanya itu seperti yang sudah dijelaskan Bu Tami tadi, memang biaya yang di Rp0 itu terkait dengan pengukuran, pemeriksaan tanah, dan juga pendaftaran pelayanannya. Nah, tapi untuk biaya pemecahannya sendiri masih ada biaya sebesar Rp50.000 per bidang, 50 per bidang pecahnya. Jadi misal pecah 2 yang sebagai wakaf itu cuma 1 bidang, itu yang biayanya berarti pecah 2 100.000. 2 kali Rp50.000. Tapi untuk biaya pengukurannya tetap Rp0 seperti itu. Jadi untuk pemasangannya cukup biaya pendaftarannya aja Pak, Rp100.000 Pak. Untuk pengukuran biaya pengukuran yang masuk ke negara berupa penerimaan negara bukan pajak dinolkan Pak. Tapi untuk pendaftarannya tetap masuk Rp50.000 Pak. Jadi 2 berarti Rp100.000. Itu nih Pak ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah nanti bentuk sertifikatnya berupa sertifikat elektronik? Jawabannya iya. Karena berdasar pada Permen ATM BPN nomor 3 tahun 2023, semua secara berupa elektronik semua sertifikat elektronik. Itu nih Pak ya. Bentuknya yang diterima apabila jenengan punya akun Pak, itu bisa masuk akun jenengan. Jadi barcode-nya masuk ke jenengan. Tapi kalau jenengan tidak punya akun, tidak mendaftarkan akun di BPN, maka ada fisiknya Pak. Ada fisiknya kita cetakkan Pak. Itu dia Pak ya. Sama Pak, kira-kira gimana Pak dengan pertanyaan-pertanyaan jenengan? Jawabannya tidak puas ya Pak? Yang sekarang pertanyaan yang kedua Bapak Romli, punya 6 bidang sertifikat, tapi berapa tadi? Hanya 2 yang bisa disertifikatkan? Atau gimana tadi? Baik Pak, ini karena pertanyaan langsungnya pastinya ini Pak ya, langsungnya pertanyaan. Sekarang saya mau tanya Pak, penggunaannya jenengan selama ini itu apa Pak? Sudah ada masjid dan musola. Oke. Baik Pak. Untuk pemberian Pak itu sudah wakaf ya? Berarti sudah wakaf ya? Sudah tanah wakaf atau masih nggak pilih Pak? Oke. Berarti masih hak milik, mau dipecah sebagian, mau diwakafkan sebagian, karena itu merupakan tanah pertanian dan di situ sudah berdiri bangunan ya Pak ya.
itu, alih fungsi lahan. Nah untuk biayanya Pak, memang karena ini masih utuh jadi hak milik perorangan ya Pak, tetap ada biaya untuk pengeringannya Pak. Ya. Karena pecah itu tadi Pak. Ya. Dan untuk biaya solusinya nih Pak ya, solusi untuk perubahan lahan ya, itu dengan bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian dengan Bapak Bupati untuk mendapatkan dukungan anggaran prasertifikatnya. Betul lagi, soalnya karena tanahnya tanah pertanian dan masih tanah tersebut masih punya perlawanan. Kecuali kalau tanah bapak tersebut sudah dipecah ya Pak. Jadi dipecah sebagian dikasihkan ke yang punya, sebagian diwakafkan. Kalau sudah pecah begitu kita bisa membantu Pak. Kita bisa membantu dengan kewenangan Pak. Asal tanah tersebut sudah pecah loh Pak ya, sudah dipecah loh ya. Jadi Pak itu kalau tanahnya tanah perumahan ya Pak ya, peruntukannya untuk perumahan Pak. Tapi karena ini peruntukannya untuk pertanian, karena itu memang ada aturan yang mengatakan bahwa tanah pertanian tidak bisa dipecah kecuali dari waris. Oh, dari. Oh, itu tahun berapa Pak? Oh, barusan. Mungkin belum ada. Lewat siapa Pak? BPS sudah. Ya, itu jadi catatan aja dulu ya Pak ya. Oh, kurang memuaskan karena tidak rupiah sudah. Ya kan Pak? Terus yang nadir sementara tadi. Untuk nadir sementara nih Pak ya. Tanah ikrar wakaf sementara tidak perlu mengambilkan tanda ikrar wakaf, melainkan atau mengganti ikrar wakaf atau KPR. Jika beliau meninggal dunia, ini tadi pertanyaannya. Nadir sementara. Nadir sementara kok bisa keluar sertifikat? Ini kita berdasarkan ini. Bentar ya Pak, saya cari aturannya dulu ya. Kamu sendiri. Bisa. Nadir yang menerima data berapa atau wajib untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nah ini memang ada aturannya Pak. Nanti dapat dibuka Pak. Ini dapat diganti dengan nadir sementara dengan surat edaran nomor 1 garis miring SE garis miring Romawi 3 garis miring 2018. Coba nanti dari rumah untuk PR kita sama-sama buka SE itu Pak, bunyinya seperti apa? Soalnya saya juga belum buka Pak. Ya. Itu ya Pak ya. Untuk nadir sementara Pak. Iya Pak, ini kebetulan kalau nadir sementara memang bisa Pak. Pada ini bisa. Ini apa Pak ya untuk nadir. Kemudian yang selanjutnya dari Pak Abdul Alim. Data saya tidak berlaku. Ya, ini memang banyak di media sosial itu
itu. Untuk letter C atau tanah hiasan atau alas hak yang berupa C desa itu memang tidak berlaku lagi dan menjadi tanah negara. Dalam artian begini Pak, bahwa tanah tersebut bersatu sama negara tapi dalam masih penguasaan panjenengan. Jadi itu nanti untuk prosedurnya di BPN memang beda dari tanah hiasan itu kita hanya penegasan atau konversi sebenarnya. Tapi kalau untuk tanah negara nanti merupakan pemberian hak, jadi lewatnya tadi pemberian hak. Dan itu kita juga belum ada aturannya Pak, belum, kita masih menunggu aturan tersebut Pak. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Jadi belum ada juknisnya dan belum ada peraturannya. Baru kemudian itu mungkin laksana Pak, laksana ke depannya Pak. Belum ada sosialisasi sama sekali ke arah sana. Karena kita masih nunggu satu peraturan yang belum ada, juknisnya juga belum ada. Ngerti ya Pak Min? Monggo sudah Pak. Bapak-bapak sekalian, jadi tadi jawabannya mudah-mudahan Anda tidak puas. Karena memang kita bukan alat puas ya. Saya kemarin ikut Zoom dengan ATR wilayah Jawa Tengah dan kepala wilayah Jawa Tengah itu menginstruksikan ATR BPN Kabupaten dan tingkat kota itu untuk mendampingi proses percepatan sertifikat wakaf di tempat masing-masing. Jadi panjenengan semua nanti itu kalau ada masalah bisa langsung ke BPN dan akan langsung didampingi, dibantu untuk percepatan itu. Karena itu kayaknya instruksinya Menteri instruksinya di situ. Jadi kebetulan Menteri kita itu kader kita, jadi kayaknya dia perhatian dengan mandi, dengan musola, masjid, yayasan-yayasan yang sertifikatnya bermasalah itu. Kemarin ada MBC kunjungan itu juga ditanyakan, bisa disertifikatkan nggak ini? Nanti kita buka, waktunya masih 15 menit lagi ya, 15 menit lagi. Kita buka 3 orang, ini sudah 2 orang menanya. 2 orang ya, 3 orang ya. Satu dari Mas tadi, Pak Tino dan Mas Ewan. Ya, Mas Anja. Dengan dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padat singkat ya. Padat singkat mohon berdasarkan keterangan tadi untuk pengukuran tadi di dua bidang 50 dan 50 kemudian untuk 100. Nah ini itu kalau mau diwakafkan itu pecah itu yang satu sertifikat pemilik, yang satu mau diwakafkan. Apakah betul-betul seperti itu atau mungkin yang pembeli pemilik itu masih bayar yang 50 atau yang dari tadi hanya yang mau diwakafkan saja? Begitu pertanyaan dari kami. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan wakaf ini ada sambutan yang saya tanyakan. Bisa tidak status tanah negara yang istilahnya lama tidak dipakai dan ini mau dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Nah, dari pihak kelurahan maupun desa sebetulnya sudah mempersilahkan. Cuma kami ragu status ini nanti kalau sudah kami betul-betul berjalan. Nah, bagaimana? Contoh ini SD yang lama terbengkalai, SD lama terbengkalai, kemudian tidak terpakai, pihak kelurahan, pihak desa menawarkan gimana kalau digunakan untuk TPI, nah seperti itu. Nah kami menanyakan, nah itu bagaimana prosedurnya?
mungkinkah bisa menjadi wakaf gitu? Kalau pihak kelurahan maupun pihak itu memperbolehkan, itu kalau bisa bagaimana prosesnya? Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan saya agak kontra dengan yang dibicarakan Bang. Saya justru begini, kami NU itu memberi tanah, memberi untuk menghindari pajak kami nggak apa-apa, sehingga ada resikonya kami tidak bisa menggunakan ke hutang, tidak bisa digunakan ke hutang untuk sertifikat barangnya, hutang di BRI tidak bisa. Sehingga kami juga begini bukan tanah bakat, tapi NU beli tanah untuk menghindari pajak yang besar, karena pajaknya kemana 60 juta. Kami kan juga pikir-pikir, dibakar saja Pak, biar 0%, akhirnya 0%. Ternyata ada risikonya. Sertifikat tidak bisa untuk modal NU untuk hutang. Nah, pertanyaan saya, untuk apakah bisa, karena saya membeli bukan wakaf sebetulnya, apa bisa wakaf tadi dirubah lagi tidak menjadi wakaf? Biar sertifikat itu ada harganya. Bermanfaat. Kalau ada harganya, gitu. Itu pembuatan wakaf secara bisa nggak? Karena itu dari awalnya itu beli dengan sertifikat asli dan berharga. Sekarang tidak berharga. Kenapa wakaf? Ternyata dijawab bisa nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab yang pertanyaan pertama tadi ya, terkait dengan yang wakaf tapi dari pemecahan, nanti bayarnya yang 40.000 tadi yang wakaf aja apa yang kembali ke pemiliknya tetap bayar. Nah itu jawabannya 50.000 itu per bidang Pak. Jadi misal satu bidang nih mau diwakaf sebagian, jadi pecah dua kan. Nah pecah dua itu hitungannya biayanya tetap 50.000 dikali 2, jadi 100.000. Nggak hanya 50.000 yang diwakafkan aja. Karena nanti hasil pemecahannya sudah masih atas nama pemiliknya Pak. Jadi nanti jatuh sertifikat atas nama pemilik dilakukan pecah. Nah itu biayanya yang 50.000 dikali 2 itu. Terus nanti untuk yang makan sebagai diwakafkan itu nanti sudah gratis, dan yang satunya sertifikat dia masih atas nama pemiliknya, nggak perlu proses apa-apa lagi. Seperti itu. Bagaimana Pak? Sudah? Oke. Ini yang untuk dari tanah negaranya Pak, saya perlu bertanya dulu Pak. Untuk tanah itu tanah bekas sendiri itu Pak ya? Jadi tanah desa, punyanya desa, khas desa. Desa. Nah, itulah Pak tugas panjenengan tadi untuk mengidentifikasi dan verifikasi itu Pak. Jadi dilihat dulu yuridisnya seperti apa, riwayatnya seperti apa tanah tersebut. Kalau memang itu tanah khas desa Pak, itu bisa Pak. Dengan catatan harus ada izin dari warga desa tersebut mengizinkan bahwa tanah tersebut bisa dijadikan wakaf di pendidikan ya Pak, itu untuk pendidikan juga ya, untuk pendidikan juga. Nah itu karena itu tanah negara ya Pak, persyaratannya juga berbeda. Untuk tanah negara Pak, itu syaratnya harus ada bukti perolehan tanah atau aset tersebut. Bukti perolehan tanahnya Pak itu dari, kalau memang tanah negara itu ya Pak, izin dari warga, mungkin dirembuk bersama, oke? Terus tidak masuk dalam aset Pemkab maupun Pemprov atau kementerian Pak. Jadi tidak termasuk aset semua itu. Jadi mungkin memang betul-betul tanah negara yang mungkin statusnya juga menjadi tanah khas desa. Untuk itu bisa Pak, bisa. Pada intinya itu Pak, bisa. Cuma itu tadi ya Pak ya, harus ada izin dari warganya, ini di desa. Nanti untuk desa pun tertulis ya Pak,
bisa ditindaklanjuti Pak. Yang terakhir tanah Bapak itu sudah betul-betul sertifikatnya apa Pak? Itu dulu hasil jual beli tadi tanah Bapak itu sudah Bapak mau dipakai untuk pinjaman ya Pak? Ya tentunya tidak boleh Pak. Tidak boleh untuk pinjaman. Karena itu saya nah kalau mau itu bisa kan nggak dilihat di rumah bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa Pak? Kartan. Tulis Pak, tulis. Bisa dibatalkan tapi lewat PTUN. Betul kan Pak? Melalui permohonan ke Kementerian ATR BPS, melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah gugatannya jadi, baru bisa dibatalkan. Paham? Tapi gugatannya dari tanah negara, Pak. Jadi nanti permohonannya Bapak dari tanah negara. Bulet ya. Jadi kan bisa dibatalkan melalui itu tadi, melalui permohonan Kementerian ATR BPN atau melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, nanti hasilnya tanah tersebut menjadi tanah negara dan kemudian dimohon kembali. Begitu Pak ya? Bayarnya buka puas. Oke Pak ya, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tambah satu mohon maaf nyelah saja untuk yang memiliki kendaraan Avanza hitam B1434 BK. Bu, tambah satu pertanyaan. Untuk poin Pak. Tambah satu pertanyaan. Ya. Berapa besar pajak alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah pertanian? Per meternya berapa, atau per hektarnya berapa, atau per 100 meter persegi berapa? Ini yang masih banyak ditanyakan. Ini masalahnya pajaknya mahal Pak, ini kudu bayarnya mahal. Ini yang biasa terjadi di desa. Jadi berapa besar pajak alih fungsi tanah pertanian menjadi pertanian? Biasanya itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin kalau 1 hektar berapa, 100 meter persegi berapa, mungkin ada aturan. Ini yang belum tahu. Mengakibatkan biasanya sertifikat tinggi itu alasannya alih fungsi tanah pertanian jadi sekarang dipakai pertanian. Mohon penjelasan, terima kasih. Baik Pak, akan kami jelasin. Karena ini alih fungsi Pak. Alih fungsi itu melibatkan dari beberapa instansi Pak. Di antaranya adalah DPMPTSM, kemudian dari DPU Paru untuk informasi tata ruangnya, kemudian yang ketiga adalah dari DPN sendiri untuk pertimbangan teknisnya, yang keempat dari pertanian. Dan itu semua Pak, nanti semuanya berbayar semua ke NPWP-nya. Jadi kalau untuk di sini berapa meter, di sini berapa meter, kita tidak bisa menyebutkan Pak, karena itu terdiri dari berbagai instansi yang nanti keputusan itu merupakan keputusan dari Bapak Bupati. Saya bisa Bupati, ya Pak. Datang ya Pak. Jadi kalau berapa kami belum bisa menjawab itu Pak, karena ya tadi banyaknya beberapa instansi tadi. Ya Pak, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan karena ini masih suasana lebaran, kami bertiga mohon maaf, selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1446 Hijrah, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga kami juga menyampaikan permohonan maaf kami kepada
mengucapkan terima kasih kepada tim dari BPN Kota Jember. Terima kasih kami dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa memberi solusi walaupun belum memuaskan secara persen. Karena masalah tanah, masalah banget, banyak sekali masalahnya. Ya, jadi nanti ada BPN Kabupaten Jember siap mendampingi panjenengan semua. Nenek masalah nggak ngorok, konsultasi ke ATN BPN, insya Allah diberi solusi. Karena ini sudah instruksi dari pusat ya, pusat sudah menginstruksikan itu. Masalah-masalah berkaitan dengan wakaf